Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita semua kemudahan kepada kita untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bi'aunillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Alaq, dan bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Qadar. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca tafsir beliau dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang kelima, insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita persilahkan untuk al-akh yang membaca untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Maka kita persilahkan, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Qadar. Para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat apakah surat yang mulia ini
termasuk di antara surat Makkiyah atau Madaniyah. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa surat yang mulia ini, surat Al-Qadar, merupakan surat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Mereka berdalil kenapa surat ini adalah surat Madaniyah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala berfirman di dalam surat yang mulia ini menjelaskan tentang satu malam yang sangat mulia, ya, satu malam yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam Qadar atau malam kemuliaan, malam keagungan, yang kaitannya sangat erat dengan bulan Ramadan. Ya, kaitannya sangat erat dengan bulan Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan erat kaitannya dengan puasa. Sedangkan ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, atau sebagian para ulama mengatakan diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahun kedua dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Sehingga sebagian para ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir, bahwa surat Al-Qadar ini adalah surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dan sebagian para ulama berpendapat surat ini adalah surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau mentafsirkan surat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jumlah ayat dari surat yang mulia ini adalah 5 ayat yang biidznillah wa bi'aunihi wa taufiqihi wahdah kita akan mencoba untuk membacakan tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'an, pada malam Al-Qadar, yang diterjemahkan dengan malam kemuliaan. Ya, kita ulang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. yakni menurunkannya di sini maknanya adalah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Ya, diterjemahkan dengan malam kemuliaan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mubayyinan li fadlil Qur'an wa uluwi qadrihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Ya. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menukil apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Ya, dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada suatu malam yang mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang
difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat yang mulia ini pada ayat yang pertama, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan, maka malam Qadar, malam kemuliaan ini juga yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Imam Sa'di, pada surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, di mana pada ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa malam Al-Qadar ini adalah Lailatul Mubarakah, ya, malam yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataan beliau, wa dzalika anna Allah ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar wa rahimallahu bihal ibad rahmatan 'ammatan la yaqdirul ibadu laha syukra. Ya, beliau menjelaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran awalnya atau pertama kalinya di bulan Ramadan dan tepatnya pada malam Al-Qadar, pada malam kemuliaan, ya, di Lailatul Qadar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ini memberikan kepada kita sebuah ilmu bahwa Al-Quran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, diturunkan pada malam Al-Qadar, pada malam kemuliaan. Menurut sebagian para ulama, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar ini adalah awal turunnya Al-Quran. Ya, awal turunnya Al-Quran. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu tatkala kita mentafsirkan surat Al-Alaq, ya, tatkala kita mentafsirkan surat Al-Alaq, kita telah jelaskan di sana bahwa 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Gua Hira pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebagian para ulama berpendapat ia turun pada malam 21 Ramadan. Ia turun pada malam 21 Ramadan. Nah, jadi menurut Al-Imam Sa'di rahimahullah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yakni ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan. Ini adalah awal pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 5 ayat yang pertama yang Allah firmankan dalam surat Al-Alaq. Adapun ayat-ayat yang lainnya, surat-surat yang lainnya, maka diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun di masa hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, merupakan salah satu di antara pendapat dari 2 pendapat ulama ahli tafsir tatkala para ulama kita menjelaskan tentang maksud daripada firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, ini adalah pendapat yang pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar itu adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kalau beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menukilkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, yakni Abdullah bin Abbas berkata, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus, ya, sebanyak 30 juz itu Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia.
pada malam Lailatul Qadar. Jadi seluruh Al-Quran menurut Abdullah bin Abbas diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Ya. Thumma nazala mufassalan, kemudian setelahnya dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kondisi dalam kurun waktu 23 sanah. 23 tahun semasa hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Jadi intinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar," sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maknanya adalah Allah menurunkan 5 ayat pertama sebagai pembukaan wahyu itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi, di mana awal wahyu ini turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagian para ulama berpendapat yakni pada malam 21 Ramadan tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Abdullah bin Abbas sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Ya, maknanya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan seluruh Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Al-Quran yang sudah sempurna ini di Baitul Izzah diturunkan secara bertahap kepada Nabi kita yang mulia SAW sesuai dengan kejadian dan kondisi yang terjadi dalam kurun waktu 23 tahun semasa hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian Al-Imam Sa'di berkata, wa rahimallahu bihal ibad. Ya, dengan diturunkannya Al-Quran, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengasihi dengannya hambanya. Rahmatan ammah, kasih sayang yang umum. Kasih sayang yang diberikan kepada semua hambanya. La yakdirul ibad laha syukra, di mana seorang hamba tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna atas nikmat yang Allah anugerahkan. Ini nikmat diturunkannya Al-Quran. Karena tentunya nikmat diturunkannya Al-Quran kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada umat ini merupakan nikmat terbesar. Ya, yang dengannya seorang hamba bisa memilah, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana syirik, mana bid'ah, mana maksiat, mana ketaatan, mana jalan yang bisa menyampaikan seorang ke dalam surga Allah, dan mana jalan yang bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka Allah. Mana amal-amal yang dicintai oleh Allah, mana amal perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua dengan bimbingan Al-Quran. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan la yaqdirul ibadu laha syukra. Para hamba manusia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan nikmat diturunkannya Al-Quran dengan syukur yang sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia merupakan nikmat yang sangat besar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan tafsir beliau pada ayat yang pertama ini, wa summiyat lailatul qadri li'idhami qadriha wa fadliha 'ala Allah. Ya, malam Qadar itu ya disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena li'idhami qadriha, karena begitu besarnya keutamaan malam itu. Ya, wa fadliha 'indallah, dan karena agungnya malam Al-Qadar itu di sisi Allah. Maka malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, yakni satu malam yang ada di bulan Ramadan, dan secara khusus satu malam yang berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan yang paling diharapkan darinya adalah pada malam ganjil-ganjilnya. Ya, pada malam ganjilnya. Ima di malam 21, atau di malam 23, atau di malam 25, atau 27, ya, atau 29. Ya, walaupun sebagian para ulama juga mengatakan kemungkinan ia juga turun di malam
genapnya. Tapi intinya Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang ada di bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam yang secara khusus berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, dan sangat diharapkan adalah di malam-malam ganjilnya. Dan malam ini turun setiap tahunnya, ya. Setiap tahunnya ditentukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka ia disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatun artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Kenapa malam itu disebut dengan malam qadar, malam kemuliaan, malam keagungan? Beliau mengatakan li'idhami qadriha wa fadliha indallah. Ya, karena keutamanya sangat besar di sisi Allah. Ya, kedudukannya sangat besar di sisi Allah. Kemuliaan dan keagungannya sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebab yang pertama kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, kata Imam Sa'di rahimahullah. Karena Al-Qadar, ya, dalam bahasa Arab, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Al-Qadar itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Sehingga dalam ungkapan bahasa Arab apabila disebutkan li fulanin qadrun inda fulan, si fulan itu memiliki qadar di sisi si fulan, artinya ia adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kemuliaan yang sangat besar di sisi si fulan. Maka tatkala malam ini disebut dengan Lailatul Qadar, ya, Imam Sa'di mengatakan karena malam ini memiliki kemuliaan, malam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Imam Sa'di melanjutkan perkataan beliau, kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kemungkinan wali'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'ami minal ajali wal arzaqi wal maqadiril qadariyah. Ya, malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar, karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam itu menetapkan, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam itu menetapkan apa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan, daripada kematian, ajal, rezeki, maupun ketetapan-ketetapan Allah dalam takdir-takdirnya subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Sebab yang pertama tadi karena qadar itu adalah kemuliaan, qadar itu adalah kedudukan, maka ia disebut dengan malam yang sangat mulia di sisi Allah, malam yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Adapun sebab yang kedua, kenapa ia disebut dengan Lailatul Qadar? Karena qadar adalah ketetapan. Ya, beliau mengatakan karena pada malam Al-Qadar Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan takdirnya. Ya, pada malam itu Allah menetapkan takdirnya 1 tahun ke depan. Dari ajal manusia, dari rezeki manusia, maupun dari kejadian-kejadian yang akan terjadi 1 tahun ke depan, kembali ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam tersebut. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala tatkala menjelaskan tentang takdir misalnya, ya, mereka menyebutkan takdir itu ada takdir, ada yang disebut dengan takdir azali yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi semua yang terjadi, ya, semua yang akan terjadi, semuanya itu telah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Lauh Al-Mahfuz. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena berkata, ay Rabbi wa madza aktub, Tuhanku apa yang hendak saya tulis? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulislah semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah oleh pena semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Artinya tidak ada yang terluput dari tulisan tersebut. Semuanya ditulis di Lauh Mahfuz. Ini disebut dengan takdir azali. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah tertulis di sana. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan ada takdir yang lainnya yang disebut dengan takdir sanawi. Ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 1 tahun. Dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita
di mana pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan malaikat yang mencatat untuk mencatat apa saja yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Dan tentunya apa yang dicatat tersebut sumbernya, ya, induknya itu berada di Lauh Mahfuz. Ini disebut dengan takdir sanawi. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, pada malam itu Allah menentukan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Semuanya yang terjadi itu ditulis kembali oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sedangkan malaikat tentunya tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang ada di Lauh Mahfuz. Mereka hanya mendapat perintah dari Allah, mereka hanya mendengar firman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali Allah tetapkan, kembali Allah tentukan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka ia dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam ketetapan. Di samping ia juga disebut dengan malam kemuliaan. Dan ini makna yang kedua ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Ad-Dukhan ayat yang ke-4. Ya, kita baca dari ayat yang ke-3 sampai ke-5. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menjelaskan kepada hambanya tentang keistimewaan yang ada pada Lailatul Qadar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kulli amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin." Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Yakni malam Al-Qadar ini, malam mubarakah, malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan, kata Allah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-4, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Amran min indina, inna kunna mursilin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirkan ayat yang mulia ini, yakni firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, pada malam Al-Qadar, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali rincikan, yang sumbernya dari Lauh Mahfuz, semua perkara yang akan terjadi dari takdir yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada malaikat yang mencatat apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Wa ma yakunu fihi minal ajali war arzaq, wa ma yakunu fiha ila akhirnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali tetapkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali tentukan, dan Allah perintahkan malaikat yang mencatat untuk mencatat yang sumbernya dari Lauh Mahfuz, bagaimana kita sebutkan tadi, apa yang akan terjadi daripada ajal, daripada kematian, daripada rezeki, ya, wa ma yakunu fiha ila akhirnya, dan apapun yang terjadi di alam ini selama 1 tahun ke depan. Ya, sampai sebagian para ulama tatkala menjelaskan tentang pembahasan ini, sampai ya, nama-nama orang-orang yang kaum muslimin yang namanya dipanggil atau ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, ya, pada tahun itu juga kembali ditegaskan atau ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam Al-Qadar. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bisa diartikan dengan malam kemuliaan, karena memang dia adalah malam yang sangat mulia di sisi Allah, malam yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bisa juga diartikan dengan malam penentuan, karena pada malam itu Allah Tabaraka wa Ta'ala tentukan kembali takdir, ketetapannya yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya pada ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar."
Dan tahukah kamu apakah malam qadar itu? Apakah malam kemuliaan itu? Ataukah bisa diartikan dengan dan tahukah kamu apakah malam penentuan itu, malam ketetapan itu? Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha." Kemudian Allah tabaraka wa taala menambah keagungan peristiwa Lailatul Qadar. Dan Allah tabaraka wa taala membesarkan kedudukan Lailatul Qadar. Ya, satu sisi dia merupakan malam yang Allah pilih untuk turun padanya Al-Quran. Tidak mungkin Allah memilih satu malam yang diturunkan padanya kitab suci yang paling mulia sebagai penutup kitab suci yang menjadi bimbingan untuk hamba-hambanya di atas muka bumi. Tidak mungkin Allah memilihkan waktu diturunkannya kitab yang paling mulia ini kecuali waktu yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ini adalah sebuah sighah, sebuah firman yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala ya, sebagai bentuk tafkhimu sya'niha. Allah tabaraka wa taala hendak menambah keagungan Lailatul Qadar. Allah hendak membesarkan kedudukan Lailatul Qadar. Maka Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ai fa inna sya'naha jalil, kata beliau. Sesungguhnya kedudukan Lailatul Qadar itu sangat agung di sisi Allah. Kedudukannya sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Sampai-sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman dengan sighah seperti ini, dalam bentuk pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa perkara yang sedang ditegaskan, perkara yang sedang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala merupakan perkara yang besar, merupakan perkara yang agung, merupakan perkara yang pantas bagi seorang hamba tatkala mendengar firman ini untuk memperhatikan dengan baik. Karena ini merupakan perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar yang hendak difirmankan oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Lailatul Qadar yang Allah pilih menjadi waktu yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman tentang kemuliaan yang lain dari kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Maka Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Allahu akbar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah menjelaskan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Al-Imam Sa'di berkata, "Ai tu'adilu min fadliha alfa syahr." Kemuliaan Lailatul Qadar menyamai kemuliaan 1000 bulan. Para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, begitu juga Imam Sa'di rahimahullah, menjelaskan 1000 bulan itu 83 tahun. 83 tahun. Ya. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, artinya satu malam itu di sisi Allah kemuliaannya, kedudukannya, keagungannya menyamai 83 tahun. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyatin minha." Ya, di mana amal yang dilakukan oleh seorang hamba di Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada amal yang sama yang dia lakukan setiap malam selama 1000 bulan atau 83 tahun. Allahu Akbar. Sesuatu yang kata beliau, "Tatahayyaru fihil albab wa tandahishu lahul uqul." Sebuah perbandingan yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, yang seorang yang cerdas akan bingung. Seorang yang memiliki akal akan takjub dengannya. Coba bayangkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, satu malam
Yang apabila kita beribadah dengan satu ibadah di malam itu, maka ibadah yang kita lakukan di malam itu, pahalanya, keutamaannya, kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih baik daripada ibadah yang sama yang kita lakukan setiap malam selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kita contohkan misalnya, malam itu kita mengerjakan salat malam. Ya, mengerjakan salat malam. Apakah tarawih bersama dengan imam di masjid? Ya, atau mungkin kita mengerjakan salat tahajud. Artinya mengerjakan salat malam setelah kita tidur terlebih dahulu. Atau mungkin kalau terlalu lelah, misal kita hanya mengerjakan witirnya saja. Ya, 1 rakaat misalnya. Kita ambil contoh yang paling sedikit. Ya, kita ambil contoh yang paling sedikit. Walaupun tentunya yang diharapkan bagi setiap muslim adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang sempurna di malam itu. Tapi kita contohkan, misal ada seorang muslim yang mungkin lelah sekali setelah pulang dari perjalanan yang cukup panjang, ya, maka ia malam itu hanya mampu mengerjakan 1 rakaat witir saja. Maka tatkala kita melihat perbandingan yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu atau ibadah di malam Al-Qadar itu, di malam kemuliaan itu lebih baik daripada ibadah yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Maka 1 rakaat witir yang kita kerjakan di malam itu, pahalanya di sisi Allah lebih baik, lebih mulia daripada salat witir yang kita lakukan 1 rakaat itu setiap malam kita lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebuah perbandingan yang sebagaimana kita bacakan tadi, tatahayyaru fihil albab wa tandahishu lahul uqul. Kita merasa takjub dengannya. Ini jika saat ini kita bandingkan dengan 1 rakaat witir. Lalu bagaimana malam itu kita mengerjakan salat, ya, 11 rakaat atau mungkin 23 rakaat, kemudian kita lakukan dengan sempurna, kita lakukan dengan baik, ya, kita berusaha untuk menggapai kekhusyuan di dalam salat tersebut, kita menghayati bacaan-bacaan yang kita baca, kemudian kita tambah lagi dengan setelah salat kita membaca Al-Quran. Atau mungkin malam itu kita berusaha untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Atau malam itu mungkin kita bersedekah. Maka sungguh demi Allah, amal yang kita lakukan di malam itu, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada amal yang sama yang kita kerjakan selama 83 tahun. Siapa di antara kita yang mampu? Ya, yang mampu melakukan ibadah terus-menerus dan tidak pernah lelah selama 83 tahun. Bahkan kadang-kala kalau kita hitung dari umur, sedikit dari kita yang bisa sampai pada umur itu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa umur umat Islam ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sangat sedikit kata Rasulullah SAW, umatku ini yang melampaui batas umur ini 60 sampai 70 tahun. Ya, maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini keutamaan dan keagungan serta kemuliaan yang dimiliki oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataan beliau, haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummati ad-dha'ifatil quwwa wal quwa bilailatin yakunul amalu fiha yuqabil wa yazid ala alfi syahr. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada umat ini, umat yang lemah dari sisi fisik dan juga lemah dari sisi tekad. Ya. Dari sisi fisik dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, karena kita adalah umat terakhir. Kita adalah umat terakhir. Nabi kita adalah nabi terakhir. Kitab suci kita Al-Quran adalah kitab suci terakhir.
kita adalah umat terakhir, maka dari sisi fisik, kita adalah umat yang paling lemah dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Silakan baca Al-Quran. Silakan baca sabda-sabda Rasulullah SAW, bagaimana kekuatan fisik yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian kita juga merupakan umat terakhir yang memiliki tekad yang tidak sekuat dari tekad yang dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Ini yang disimpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam di malam Isra dan Mi'raj. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, kemudian beliau melewati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah wajibkan atas umatmu ya Muhammad. Maka kala itu Nabi kita yang mulia sallam menjelaskan 50 kali salat sehari semalam. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Minta keringanan dari Allah ya Muhammad. Kembalilah kepada Tuhanmu dan minta keringanan. Karena umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Karena aku telah mencoba Bani Israel, umatku, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan mereka memiliki kekuatan yang lebih daripada umatmu dari sisi fisik, dari sisi jasmani. Tapi mereka juga tidak mampu. Maka akhirnya terus Nabi kita yang mulia salam minta keringanan. Setiap kali melewati Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan. Sampai yang 50 kali salat sehari malam diringankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya 5 kali salat sehari semalam. Ya, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, umat ini adalah umat yang lemah dari sisi fisik dan umat yang lemah dari sisi tekad. Kemauan, lemah. Kemudian dari sisi umur, jasmaninya lemah, tidak seperti umat-umat sebelum kita. Kemudian juga tekad dan kemauannya juga tidak sebesar tekad dan kemauan umat-umat sebelum kita. Kemudian dari sisi umur, jauh tentunya perbandingan antara umat sebelum kita dengan umur daripada umat Islam, umat Muhammad SAW. Ya, sebagaimana kita tadi telah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu, kata Rasulullah, umur umat Islam, hidupnya manusia setelah diutusnya oleh Rasulullah SAW, umur mereka berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit dari mereka yang melewati umur ini. Sehingga bisa kita cek langkah umat ini, umat Muhammad SAW, yang berumur sampai 100 tahun. Bahkan kadang-kala kalau seandainya kita dapati dari umat Muhammad SAW, ya, berumur misalnya sampai mencapai 120 tahun dia hidup, maka orang akan merasa heran, ya, karena memang ini sudah keluar daripada kewajaran bagi umur umat Islam. Di mana Nabi SAW mengatakan, umur umatku ini, kata Rasulullah SAW, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan banyak yang meninggal sebelum sampai pada umur yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat sebelum kita, mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala umur yang sangat panjang. Kita ambil sebuah contoh apa yang difirmankan oleh Allah tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Di mana ayat yang mulia ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana umur panjang yang Allah berikan kepada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka ia, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tinggal di antara mereka selama berapa? Alfa sanatin illa 50 ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Bayangkan. 950 tahun. Fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Intinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di antara mereka, berdakwah,
menasihati mereka, menegur mereka, menjelaskan syariat kepada umatnya selama 950 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir tatkala mentafsirkan ayat mulia ini, beliau mengatakan ini waktu adalah waktu beliau berdakwah, umur beliau berdakwah. Lamanya itu dakwah beliau di kaumnya selama 950 tahun. Sehingga sebagian para ulama menceritakan tentang kisah Israiliyat bahwa beliau alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Tabaraka Ta'ala menjadi nabi di umur 40 tahun. Ya, diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwa setelah banjir itu melanda dunia dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selamat bersama dengan orang yang beriman, kemudian akhirnya bisa turun dari bahtera tersebut setelah air surut, maka beliau menetap di bumi, hidup di atas muka bumi setelah itu selama 60 tahun lagi. Coba bayangkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana panjangnya umur mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada umat ini karunia yang sangat besar dengan diberikan sebuah keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini pendapat sebagian para ulama bahwa Lailatul Qadar itu adalah keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada umat Islam. Tidak Allah berikan kepada umat selain kita. Melihat dari sisi badan kita yang lemah, tekad kita yang lemah, melihat dari sisi umur kita yang jauh lebih pendek, lebih singkat daripada umur umat-umat sebelum kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada umat ini satu waktu, satu malam, yang apabila malam ini, satu malam ini bisa kita manfaatkan dengan baik, maka amal yang kita lakukan dan pahala yang kita dapat dari amal yang kita lakukan bisa jauh melampaui amal yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, dan pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang didapat oleh umat-umat sebelum kita. Coba bayangkan, jika seandainya dalam satu tahun itu, kita hanya mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, karena dia satu tahun sekali sebagaimana kita sebutkan, kita dapatkan satu kali, tahun itu kita dapatkan Lailatul Qadar, maka amal yang kita kerjakan itu sudah bisa menyamai amal ibadah selama 83 tahun. Lalu bagaimana kalau seandainya setiap tahunnya selama 10 tahun kita dapatkan Lailatul Qadar? Berapa ibadah yang kita dapat? Lalu bagaimana jika seandainya kita dapatkan 20 tahun, selama 20 tahun setelah kita baligh, kita terus mendapatkan Lailatul Qadar? Lalu bagaimana jika seandainya 30 tahun kita terus mendapatkan Lailatul Qadar? Maka subhanallah, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini karunia Allah. Sehingga Imam Sa'di mengatakan, haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan karunia yang besar kepada umat ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka satu waktu in Lailatul Qadar, yang mana malam itu pahalanya disamakan oleh Allah dengan ibadah selama 83 tahun, yang kita dengannya insya Allah bisa mengalahkan umat-umat sebelum kita dari sisi amal dan dari sisi pahala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kemuliaan dari Lailatul Qadar. Ini keagungan daripada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apakah malam Qadar itu, malam kemuliaan itu? Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berikutnya pada ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar di sisi yang lainnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, kata Allah, turun malaikat-malaikat, dan malaikat Jibril, ar-ruh, malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengurus segala urusan.
Ini keutamaan yang lainnya dari Lailatul Qadar. Di samping dia merupakan malam yang amal ibadah yang dikerjakan di malam itu lebih baik daripada amal ibadah yang dikerjakan setiap malam selama 1000 bulan atau 83 tahun, maka keutamaan yang lainnya adalah pada malam itu malaikat banyak yang turun ke bumi. Secara khusus juga turun adalah malaikat Jibril alaihi salam biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Artinya tidak ada malaikat yang turun kecuali apabila diizinkan oleh Allah turun ke atas muka bumi. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ay yakthuru nuzuluhum fiha. Banyak sekali para malaikat yang pada malam itu turun ke bumi. Ya, banyak sekali malaikat yang pada malam itu turun ke bumi dengan izin, atas izin Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini beliau mengatakan, dan malaikat itu tatkala turun, maka mereka turun karena banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan. Mereka turun bersama dengan turunnya keberkahan dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Karena malam itu banyak sekali kebaikannya, pada malam itu banyak sekali kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke atas muka bumi, maka malaikat juga ikut turun bersama dengan kasih sayang dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Sama seperti misalnya malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala itu turun di saat mereka mendapati majlis ya yang diajarkan padanya Al-Quran. Malaikat itu turun dan merendahkan sayap-sayap mereka, menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Dan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala itu, mereka tatkala turun, ya, turun dengan keberkahan, turun dengan kebaikan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan, dan mereka merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, begitu juga dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah tabaraka wa taala, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an sesama mereka, kecuali di antara yang disabdakan Nabi, haffathumul malaikah, maka mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Karena memang malaikat itu akan turun bersamaan dengannya tatkala keberkahan dan kebaikan turun. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sirah an-nabawiyah, tatkala ada seorang sahabat membaca Al-Qur'an, tatkala seorang sahabat membaca Al-Qur'an, kiranya ia melihat ada semacam awan yang semakin terus ia membaca, maka awan ini semakin mendekat kepadanya. Ya. Semakin ia teruskan bacaan, semakin mendekat. Namun ia lihat, ya, seekor kuda yang berada di dekat sisinya ini meronta, melompat-lompat. Maka tatkala ia hentikan bacaan Al-Quran, maka awan ini pun mulai naik, sehingga kudanya pun tenang. Tatkala ia mulai membaca Al-Quran lagi, maka awan ini kembali turun, mendekat. Maka sahabat ini takut terjadi sesuatu, maka ia menghentikan bacaannya. Pagi harinya, hal ini disampaikan oleh Nabi kita, disampaikan sahabat ini kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa itu adalah malaikat. Malaikat yang turun hendak mendengar bacaan Al-Quran. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar, malaikat banyak sekali turun ke bumi. Bersamaan dengan turunnya mereka, Allah menurunkan keberkahan, Allah tabaraka wa taala menurunkan kebaikan, ya,
kasih sayangnya kepada penduduk bumi. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Terkhusus Allah tabaraka wa taala sebutkan warruhu fiha. Warruhu fiha. Mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa banyak malaikat turun di malam itu, secara khusus yang juga turun adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Jibril alaihi salatu wassalam merupakan malaikat yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Ini sebagaimana yang pernah kita jelaskan tatkala kita menjelaskan tentang tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah surat At-Takwir, di mana pada surat At-Takwir Allah tabaraka wa taala menyinggung di ayat 19 sampai 21 tentang kedudukan Jibril di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan karim yang sangat mulia, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Jibril, karim, malaikat yang mulia. Kemudian sifat yang kedua, dzi quwwah, malaikat yang mempunyai kekuatan. Malaikat yang mempunyai kekuatan. Malaikat yang sangat kuat. Kemudian sifat yang ketiga, inda dzil 'arsy makin, malaikat yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Jibril. Mulia, kuat, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Kemudian sifat yang keempat, muta'in, malaikat yang ditaati di sana, yakni di alam malaikat. Ada pimpinan malaikat. Sehingga apa yang dia perintahkan itu ditaati oleh semua malaikat. Kemudian sifat yang kelima, amin, malaikat yang dipercaya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka setelah Allah tabaraka wa taala menyebutkan bahwa pada Lailatul Qadar banyak malaikat yang turun di atas bumi, secara khusus yang juga turun di malam itu adalah malaikat Jibril alaihi assalam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, biizni rabbihim, turunnya mereka dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ya. Min kulli amr. Ya, min kulli amr. Artinya untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan. Artinya mereka turun, ya, sebagian para ulama mengatakan demikian, mereka turun ke bumi dengan membawa perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Dengan membawa ketetapan-ketetapan Allah, yakni kebaikan-kebaikan yang Allah akan tetapkan untuk para hamba tatkala mereka beribadah di Lailatul Qadar, tatkala mereka ibadah di malam Al-Qadar tersebut. Kemudian pada ayat yang kelima Allah tabaraka wa taala menutup firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh dengan salam, kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ay salimatun min kulli afatin wa syarr. Malam itu adalah malam yang selamat dari semua bencana. Ya, malam yang selamat dari semua bencana. Tidak ada bencana. Dan malam itu adalah malam yang selamat dari semua kejahatan dan keburukan. Kenapa? Wadzalika likathrati khairiha. Karena pada malam itu sangat banyak kebaikan yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Al-Imam Sa'di mengatakan mubtadaha min ghurubis syams wa muntahaha tulu'ul fajr. Malam Al-Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, apa yang dijelaskan oleh Imam Sa'di ini memberikan kepada kita sebuah faedah bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam suntuk. Satu malam penuh. Di mana malam diawali dari tenggelamnya matahari, ya, diawali dari tenggelamnya matahari, kemudian malam Lailatul Qadar ini berakhir dengan terbitnya fajar. Artinya para
pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak benar kalau sebagian orang meyakini bahwa Lailatul Qadar turunnya itu hanya di sepertiga akhir malam. Tidak benar. Sehingga ada sebagian kaum muslimin menanti-nanti turunnya Lailatul Qadar pada jam-jam tertentu. Tidak benar. Lailatul Qadar itu adalah satu malam penuh. Diawali dari tenggelam matahari, berakhir dengan terbit fajar. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya yang bisa kita pahami dari ketentuannya tatkala dia menentukan Lailatul Qadar. Maka seorang yang malam itu mengerjakan salat maghrib, mengerjakan salat isya, mengerjakan salat sunnah setelah maghrib, mengerjakan salat sunnah setelah isya, atau berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah maghrib, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah isya, atau mungkin membaca Al-Quran di antara azan dan iqamat, antara azan maghrib dengan iqamahnya, antara azan isya dengan iqamahnya. Atau mungkin malam itu setelah isya dia sempatkan untuk bersedekah. Maka semua amal ibadah yang dilakukan di awal malam ini, kemuliaannya, keutamaannya, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada amal yang sama yang kita kerjakan selama 83 tahun. Ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala menetapkan kasih sayangnya, karunia-Nya kepada hamba, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membatas-batasi. Siapapun dari kaum muslimin yang malam itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang mampu dia lakukan, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka salat isya yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada salat isya yang kita kerjakan setiap malam selama 83 tahun. Ya, zikir yang kita ucapkan setelah isya, zikir yang kita ucapkan setelah isya, yang kita baca setelah salat isya, maka zikir itu lebih utama di sisi Allah daripada zikir yang kita baca selama setiap malam selama 83 tahun. Begitu seterusnya. Tapi tentunya orang yang paling banyak mendapatkan kebaikannya adalah orang yang terus berusaha beribadah kepada Allah. Bukan hanya ibadah yang rutinitas yang dia kerjakan setiap harinya, akan tapi dia berusaha menambahnya. Dia berusaha menambahnya. Ya, contoh dengan salat malam, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak sedekah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dengan i'tikaf, dengan yang lainnya, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar secara sempurna. Ya, secara sempurna. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, banyak menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW menjelaskan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, kata Imam Sa'di. Khususnya fil ashr al-awakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususan fi autarihi, khususnya pada malam-malam ganjilnya. Ya, wahya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Dan Lailatul Qadar ini akan terus turun pada satu malam di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai hari kiamat. Dia terus ada sampai hari kiamat. Ya. Dan keutamaannya sangat banyak kata beliau, di antaranya tentunya apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang Allah wajibkan atas kamu berpuasa padanya, bulan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan di hari-harinya pintu-pintu surga, dan Allah tutup di bulan Ramadan semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada bulan Ramadan Allah Tabaraka wa Ta'ala membelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Ya. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan pada malam pada satu malam di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar yang kita sebutkan, dia berada pada malam 10 terakhir, pada salah satu di antara malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa terhalang kebaikan di Lailatul Qadar, artinya tidak beribadah dengan maksimal, tidak beribadah dengan baik di Lailatul Qadar,
maka hakikatnya orang ini telah terhalang dari semua kebaikan. Dari semua kebaikan. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika datang Ramadan dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, maka di antara yang harus kita usahakan secara maksimal adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semaksimal mungkin di Lailatul Qadar. Karenanya Imam Sa'di mengatakan, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif wa yukthir min at-ta'abbud fil ashril awakhir min Ramadan raja'a Lailatul Qadar. Karenanya kita lihat, kita dapati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apa yang beliau lakukan? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf, menetap di masjid. Tidak keluar dari masjid selama 10 hari. Yani 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena beliau mengejar dan berharap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita, kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau shadda mi'zarah. Beliau kuatkan ikatan sarung beliau. Para ulama mengatakan bisa bermakna artinya beliau tidak lagi mendatangi istri-istri beliau. Ya, beliau fokus beribadah kepada Allah. Sebahagian para ulama mengatakan syadda mi'zarahu, ya, seakan-akan bermakna menyingsingkan lengan baju. Itu kalau dalam bahasa kita. Artinya beliau benar-benar bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Fokus ibadah kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Malam itu satu malam penuh beliau hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlah, bahkan Nabi kita yang mulia SAW membangunkan keluarga beliau, membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah kepada Allah. Kenapa ini beliau lakukan? Berharap mendapatkan keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di, keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar adalah sesuatu yang membuat kita bingung, membuat kita takjub. Bagaimana mungkin satu ibadah yang kita kerjakan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan dengan ibadah yang sama setiap malam selama 83 tahun. Tapi kasih sayang Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat besar. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba sebuah ibadah yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap kecil, tapi balasannya sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada umat ini, umat Islam. Maka tidak pantas bagi seorang muslim tatkala Allah anugerahkan kepadanya kemuliaan seperti ini, Allah berikan kepadanya umur panjang, bisa mendapati bulan Ramadan kecuali berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dari surat Al-Qadar ini. Intinya, di antara apa yang ingin Allah tegaskan dari firman-Nya subhanahu wa ta'ala ini, Allah hendak menjelaskan di antaranya tentang keagungan Al-Quran. Ya, keagungan Al-Quran. Quran itu adalah kitab suci yang agung. Quran itu adalah kitab suci yang sangat mulia. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan ia pada malam yang sangat mulia, pada malam yang sangat agung di sisi Allah, yakni malam Lailatul Qadar. Walaupun kita telah sebutkan tadi, sebagian ulama berpendapat awal turunnya 5 ayat itu di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar, dan pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan seluruh Al-Quran diturunkan ya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit, kemudian baru turun secara bertahap kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di masa hidup beliau alaihi assalatu wassalam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang dapat kita sampaikan dan kita jelaskan pada pembahasan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faidahnya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan surat berikutnya, yakni surat Al-Bayyinah biidznillah tabaraka wa ta'ala. Demikian, semoga ada faidahnya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.